Shalom, sahabat Pena Katolik. Kita jumpa kembali dalam video yang berjudul Satu Lagi Penyembuhan Ajaib Karena Adorasi Ekaristi. Bedanya kali ini terjadi pada April Mop. Julia adalah seorang remaja putri yang bahagia dan sehat. Namun, 7 tahun yang lalu dia sakit parah. Sebuah mukjizat kesembuhan ajaib di depan adorasi Ekaristi mengubah hidupnya. Julia dibesarkan dalam keluarga Katolik yang taat. Mereka tinggal di sebuah rumah yang hanya beberapa menit jalan kaki dari paroki mereka di pinggiran Chicago, Amerika Serikat. Dengan ini, mereka mudah termasuk bagi Julia untuk sering pergi ke gereja. Saya dan teman-teman dapat berkumpul untuk misa pagi hari sebelum sekolah, dan setelah kapel adorasi Ekaristi abadi didirikan, saya dapat mampir untuk menyapa Yesus kapanpun saya mau, katanya dalam sebuah wawancara dengan Aletheia. Keluarga Julia juga memiliki kebiasaan jam kudus rutin pada Sabtu sore. Pada kesempatan ini, seluruh keluarga dapat meluangkan waktu untuk berdoa. Kehadiran Kristus selalu memberikan penghiburan. Ketika saya berlutut di hadapan Ekaristi, saya tidak pernah ragu bahwa saya sedang mengunjungi seseorang, bukan sekedar simbol, ungkap Julia. Sejak kecil, kesehatan Julia tidak pernah bagus, namun menjadi jauh lebih buruk di usia remajanya. Setelah menemui banyak dokter dan menjalani tes ekstensif, dia didiagnosis mengidap penyakit kelainan sistem saraf yang mempengaruhi detak jantung dan tekanan darah. Jika saya terlalu lama berdiri atau duduk tegak, darah akan mengalir dari kepala saya sehingga menyebabkan saya pingsan, jelasnya. Kondisi Julia memburuk mulai dari membutuhkan alat bantu jalan, kursi roda, hingga perawat rumah yang membantu memberikan cairan infus. Hidup adalah janji demi janji, pengobatan demi pengobatan, katanya mengenang. Penyakit ini membuatnya harus terbaring di tempat tidur, sementara teman-temannya mulai masuk dan belajar di perguruan tinggi, sebagian bahkan sudah bekerja. Pada tanggal 1 April tahun 2017, Julia pergi bersama keluarganya ke kapel adorasi untuk jam suci Sabtu rutin mereka. Julia tidak bisa duduk tegak di bangku gereja, jadi dia berbaring di matras olahraga di belakang kapel. Entah apa yang terjadi, namun Julia merasakan ada mukjizat yang menaunginya hari itu. Saya telah berdoa untuk kesembuhan sebelumnya, namun jawabannya selalu jelas belum. Kali ini doaku berbeda. Saya ingat hari itu, hari April Mop. Mengetahui bahwa Yesus mempunyai selera humor, saya bertanya, apakah dia akan memberi saya kesembuhan yang dramatis sebagai lelucon dari April Mop, sehingga saya dapat membingungkan orang-orang dengan kesehatan saya yang tiba-tiba. Barangkali Yesus memang memiliki selera humor, sebab apa yang dialami Julia pada hari itu benar-benar sebuah lelucon yang membuat orang-orang di sekitarnya terkejut. Secara ajaib, ia tidak merasakan sakit lagi yang sebelumnya ia alami. Yang mengejutkan saya, dia setuju, ujar Julia mengenang. Awalnya dia tidak merasakan perbedaan apapun, dan dia tidak ingin mencoba berjalan kalau-kalau dia terjatuh. Dia meminta kepastian bahwa apa yang dia dengar benar-benar berasal dari Tuhan, dan bukan hanya pikirannya sendiri yang mengatakan apa yang ingin dia dengar. Saya bertanya kepada Yesus, saya tahu Anda tidak sering melakukan hal ini di luar perjanjian lama, tetapi jika saya benar-benar sembuh, bisakah Anda mengirimkan suara yang dapat didengar secara fisik yang memberitahu saya bahwa tidak apa-apa untuk bangun dan bergerak. Dia bilang dia akan melakukannya, tapi aku belum mendengar apapun di luar hatiku, kata Julia. Artikel selengkapnya dapat sahabat Pena Katolik akses melalui website resmi penakatolik.com. Sekian video hari ini, semoga menjadi berkat bagi kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa.